Jika ada tahap-tahap tertentu nggak selesai di RT saya, lalu mereka melapor ke saya, kita selesaikan bersama-sama. Kita tahu bahwasanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu di beberapa pasal itu dinyatakan bahwasanya anak yatim, orang telantar dan piala negara Menolong saudara kita anak yatim fakir miskin. Hakikatnya itu kita tak menolong mereka. Kita tidak sedang menolong mereka, melainkan kita sedang menolong diri kita sendiri. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Bang Syariful. Luar biasa, podcast bukan mimpi hari ini kedatangan tamu yang cukup spesial. Beliau ini merupakan salah satu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mungkin kita nanti akan bertanya-tanya dengan beliau sebenarnya apa sih aktivitas yang saat ini tengah digeluti beliau. Selamat datang Bang di podcast bukan mimpi. Ya, selamat datang Bung Heru. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sampai detik ini sehat walafiat wa syukurillah. Alhamdulillah. Gini Bang, mungkin banyak yang bertanya-tanya, pemirsa televisi mungkin banyak yang bertanya-tanya, siapa sih sosok yang hadir di podcast bukan mimpi kali ini? Kalau seandainya ada yang bertanya ke Abang yang menggambarkan Syariful itu seperti apa? Kalau bisa kita gambarkan, mungkin penggambaran ini bisa dari analisa pribadi ataupun bisa dari tanggapan orang-orang yang pernah Abang dengar. Ya, kalau bertanya Syariful itu siapa, tentunya ya kita bukan siapa-siapa sih. Oke, jawab kasih. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita ingin bermanfaat di mana-mana. Itu dia. Aktivitas sekarang yang Abang geluti apa? Aktivitas sekarang kalau dari segi usaha, alhamdulillah kita ada perusahaan, ada 3 perusahaan yang kita bangun saat ini. Yang pertama itu di bidang keamanan, pengadaan tenaga kerja. Gitu, infrastruktur dengan perusahaan keselamatan kerja K3 umum. Alhamdulillah sudah 3 perusahaan yang kita miliki yang sedang berjalan saat ini. Ngurus masyarakat juga. Jadi ya, tokoh masyarakat itu. Ya, kebetulan sehari-hari itu saya tokoh masyarakat, mengurus masyarakat. Di Kelurahan Tuah Madani itu saya sebagai salah seorang ketua RW, ketua RW 02 Kelurahan Tuah Madani. Kita bicara sedikit nih Bang soal RW. Ya. RW itu kan kalau kita kalkulasi secara insentif ataupun yang didapatkannya itu kan tidak sebanding dengan yang diterima dia. Benar. Dorongan apa yang membuat Abang mengambil tanggung jawab begitu besar? Karena kan seorang RW itu apapun kejadian yang ada di lingkungan dia kan, ini harus tahu, menjadi tanggung jawab dia, dan tidak peduli waktu. Kalau kerjanya pegawai kan bisa sekian jam, kalau RW kan 24 jam. Ya, benar sekali. Kalau kita bercerita tentang apa yang didapat dan apa yang menjadi sebuah tanggung jawab, saya rasa ini nggak balance. Ya, tapi karena kita ini mengacu kepada, kalau saya sih berpedoman saja dalam hidup ini, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu tentunya manusia yang dapat bermanfaat bagi orang banyak. Jadi misi saya itu yang pertama memang permintaan dari masyarakat. Yang kedua, saya ikhlas bukan karena insentif ataupun yang didapatkan. Saya rasa itu jauh sekali tidak inilah ya, tidak kalau kita mengharapkan itu tidak balance lah gitu. Tapi kita lebih kepada bagaimana kita bisa mengayomi masyarakat, membangun daerah, terutama di ruang lingkup RW itu sendiri. Bagaimana kita bisa bangun. Seperti saat ini kan kita riskan sekali pembangunan seperti semenisasi, fasilitas-fasilitas umum yang harusnya dibangun. Nah, itulah yang kita perjuangkan. Ketika ada warga yang datang ke Abang mengajukan
bukan segala sesuatu hal, misalnya permasalahan. Dan Allah menghadirkan abang sebagai perpanjangan tangan untuk menyelesaikan masalah orang itu. Kepuasan seperti apa yang abang dapatkan? Kepuasan batin yang tak terhingga sebenarnya kalau kita bisa menolong sesama, apalagi itu masyarakat kita. Karena ruang lingkupnya saya itu ketua RW, memang kebanyakan masyarakat itu dia pergi ke RT dulu. RT dulu, jikalau di RT itu selesai, mungkin RT-nya itu nanti berkomunikasi dengan saya. Tapi kalau selesai di RT nggak sampai juga ke saya. Jadi jika ada tahapan-tahap tertentu nggak selesai di RT saya, lalu mereka melapor ke saya, kita selesaikan bersama-sama. Apapun masalahnya, ya insya Allah dapat diselesaikan tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya yang menarik yang membuat saya menghadirkan di kursi ini adalah ketika saya dapat informasi bahwasanya abang bergerak di bidang sosial, khususnya di lembaga keagamaan yang menaungi pendidikan. Betul. Lebih spesifiknya lagi, ini pendidikan gratis bagi anak yatim fakir miskin. Nah, mungkin kita tahu bahwasanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu di beberapa pasalnya dinyatakan bahwasanya anak yatim orang terlantar itu kan dipelihara oleh negara. Benar sekali Bang Heru. Dikatakan begitu. Kemudian tanggung jawab memelihara anak yatim ini juga kita sebagai orang Muslim ini menjadi suatu yang pokok, suatu hal yang memang substansial, karena ajaran Islam mengajarkan kepada umatnya untuk peduli dan menyayangi anak yatim gitu. Benar sekali. Nah, mengurus. Seperti apa yang ini tengah abang lakukan ini di bidang ini Bang? Ya, jadi di tengah-tengah kesibukan kita sebagai pengusaha di sosial juga kita sebagai RW mengurus masyarakat, alhamdulillah Allah berikan saya sebuah hidayah lah boleh dikatakan. Di 2015 itu saya bergabung dengan sebuah majelis Zikir Al-Hidayah namanya. Sebuah pengajian majelis ilmu yang mana majelis ilmu ini mempunyai tiga visi. Yang pertama itu mengajak orang taat kepada Allah. Yang kedua tidak kalah penting mengurus anak yatim dan fakir miskin. Yang ketiga itu yang tidak kalah penting lagi adalah menumpas segala macam bentuk kesyirikan. Jadi tiga misi ini saya rasa ini sudah komprehensif nih. Saling berkaitan. Artinya kalau kita melaksanakan tiga ini, insya Allah kita selamatlah dunia akhirat. Ya kan? Yang pertama khairun nas anfa'uhum linnasnya tadi, mengajak orang taat kepada Allah. Jadi sebenarnya dalam Islam itu diperintahkan itu bukan hanya untuk kita, tapi kalau kita itu amal ibadah namanya. Tapi bagaimana kita bisa beramal soleh? Beramal soleh itu manfaat dia. Sebuah manfaat gitu. Jadi mengajak orang taat kepada Allah itu juga perintah. Kalau hanya kita saja yang beribadah, niscaya kita belum juga pasti akan selamat. Tapi yang menyelamatkan kita itu adalah amal. Sama seperti yang kedua. Yang kedua itu kan mengurus anak yatim fakir miskin. Dalam Al-Quran itu tidak ada Allah mengatakan santuni anak yatim fakir miskin, tapi urusi katanya. Nah, kalau dia bahasanya urusi, tentu bagaimana kita mengurus anak kita, seperti itulah kita mengurusi mereka. Makanya sampai dunia pendidikannya juga kita urusi. Nah, kita mempunyai sebuah program untuk anak yatim fakir miskin, membangun sebuah sekolah, memang betul-betul gratis dia. Sekolah itu sekolah gratis untuk anak yatim fakir miskin. Nah, sekarang sekolah itu sudah seperti apa perkembangannya sejauh ini? Sudah, tapi yang sangat pesat itu di Pasir Pangarayan di Kabupaten Rokan Hulu. Di sana sudah kita bangun dari mulai tingkat RA, TK, SD, SMP, bahkan sekarang sudah kita bangun gedung tingkat untuk SMA. Ada berapa anak yatim yang di situ? Sekitar 800 lebih. Ini semuanya gratis? Gratis. Mulai dari biaya pendaftaran, biaya sekolah? Gratis semua. Tidak pernah kita bebankan dan kita tidak pernah jual beli ilmu agama. Gratis itu biaya pendaftarannya gratis, kita juga berikan fasilitas perlengkapan sekolahnya juga kita siapkan, jajan sekolah mereka juga kita berikan sesuai. Bahkan jajannya
Jajannya kita berikan dari tingkat RATK, tentu dia bervariasi ya. Kalau dia TK dengan SMA dengan SMP itu beda kebutuhannya. Kalau TK sekian, SD sekian, mungkin SMA sekian. Nah kalau mereka pakir, kita santuni keluarganya setiap minggu. Ini ada asrama nggak yang menampung mereka yang tidak punya tempat di sana, Bang? Ada asrama sebagian. Sebagian. Tapi belum fokus kita ke asrama. Kita masih sifatnya hanya full day saja. Full day saja. Tapi ada juga pesantren kita yang sudah berdiri. Jadi di Siak ada, di Kampar ada, di Rohul ada. Dan insya Allah besok di tahun depan paling lama kita targetkan di tahun 2024 itu kita akan bangun sekolah di Kelurahan Tuah Madani. Nah, itu dari mulai ada 2 tempat, satu tempat RATK dan satu tempat lagi SD dengan SMP. Ini masih dengan konsep yang sama? Sama, karena ini di bawah naungan pengajian kita. Pengajian kita itu namanya Majelis Zikir Al-Hidayah. Kita mempunyai yayasan pendidikan namanya Yayasan Ar-Raudhah. Itu yang menaungi pendidikan. Nah sebenarnya ini konsepnya bukan segratis untuk anak yatim dan fakir miskin saja. Bukan. Artinya konsep kita itu ilmu agama tak boleh dijual. Tetapi dia kalau anak yatim dan fakir miskin, dia tak dibebani. Dia diurus. Pertanyaannya, bolehkah orang mampu sekolah tempat kita? Boleh. Ya, Boleh. Tapi karena mereka kalau seandainya mereka mampu, Pak, Bapak kan mampu nih. Kita kan sekolah ini kita khususkan untuk anak yatim fakir miskin. Kita tak ada berbayar di sini, semua gratis. Bantulah kita berimpak untuk mengurusi mereka. Nah, alhamdulillah mereka juga ada yang menyekolahkan anaknya, yang mampu tuh, yang boleh dikatakan menengah ke atas ekonominya, mereka mau sekolahkan. Dan bahkan kalau kita lihat impak mereka itu lebih besar daripada mungkin iuran sekolahnya gitu. Karena mereka terpanggil. Pendidikan yang diberikan di sana apakah hanya terfokus ke ilmu agama saja atau juga ada pendidikan umumnya, Bang? Ada dong, umum dong. Karena kita kan mendidik itu kita bekali mereka ilmu dunia akhirat. Kita ini sekarang masih hidup di dunia kan, ilmu dunia juga kita harus berikan. Nah, ini menarik. Ada konsep kita tidak sebut kelompok mana, tapi kita disclaimer dulu, kita menyebut kelompok mana. Ada konsep katanya ketika orang ini mulai mendekat kepada agama, ini dunia itu mulai ditinggalkan. Dan orang yang cenderung ke dunia, agama tertinggalkan. Nah, mungkin Abang lah sebagai praktisi di bidang itu seperti apa melihatnya? Kalau kita boleh kita kejar dunia, tapi tidak menjadi sebuah tujuan. Tapi jadikanlah dunia itu sebagai fasilitas untuk menuju akhiratnya Allah. Saya ingin bawa di situ. Dunia kita jadikan fasilitas sebagai jalan untuk menuju akhiratnya Allah. Ini sangat berlawanan dengan fenomena yang saat ini terjadi, Bang. Bahkan orang untuk belajar ilmu agama itu mengeluarkan biaya yang relatif besar, dan bahkan untuk melihat seorang tokoh agama mungkin harus mengeluarkan biaya sekian besar. Yang benar itu seperti apa sebenarnya? Yang benar itu Islam itu harus bersatu. Konsep ilmu agama jangan dijual, karena Rasulullah nggak pernah dia berdakwah itu dibayar. Makanya kita menghadirkan sebuah konsep diawali dari pendidikan dasar sampai nggak SMA, bahkan besok kita sampai fakultas. Artinya untuk ilmu agama kita tak pernah jual. Justru kalau kita berkaca ke sirah-sirah Nabawiyah, itu banyak para sahabat yang memang hartanya itu habis ya. Betul, benar sekali. Untuk memperjuangkan agama. Bukan sebaliknya begitu ya. Jadi dari kacamata ini, Bang, fenomena yang terjadi sekarang ini seperti apa? Apa yang harus kita bangun? Karakter bagaimana selaku umat ini agar Islam ini semakin kuat? Kembali lagi kepada baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu profesinya berdagang. Bahkan beliau pengembala kambing. Dakwah kewajiban beliau sebagai abdillah, mengabdi kepada Allah. Jangan pernah jual belikan ilmu agama. Konsepnya itu aja. Jangan jadikan dakwah itu sebagai profesi. Kebanyakan di akhir zaman itu dakwah sebagai profesi. Makanya ilmu itu mahal.
Ya kita boleh lihatlah sekarang pesantren berapa masuknya, bulanannya berapa. Nanti setiap bulan butuh ini butuh itu. Akhirnya saudara-saudara kita umat Muslim, mereka berpikir untuk menyekolahkan anak di pesantren karena tingkat kemampuannya. Makanya kita mohon doa kepada semuanya, khususnya umat Muslim, mukmin, kita saudara, doakan kami. Ya mudah-mudahan kami bisa membuat sebuah terobosan sesuai dengan perintah agama, membangun sekolah agama yang sifatnya kita bersama-sama, subsidi silang dia. Makanya tadi kita mengurus anak yatim fakir miskin, kita juga mempersilahkan saudara-saudara kita yang mampu untuk sekolah di tempat kita, dan kita minta kepada mereka berinfak setiap bulan. Jadi beliau juga, mereka saudara kita yang mampu itu menyekolahkan anaknya, dia tidak berbayar, tidak jual beli ilmu, tapi dia beramal. Mungkin ada lagi pertanyaan begini, ini kan sekolahnya gratis. Ya. Tadi abang bilang ada sampai 800 anak yatim yang kita urus di sana. Akan muncul gambaran, jangan-jangan gratis ini, bahkan disupport ini, mungkin kualitas pendidikan yang kurang. Karena ini kan serba gratis, padahal kan harus menggaji tenaga pendidikan yang profesional itu kan butuh budget loh. Ya. Menyiapkan sarana pendidikan yang memadai itu kan butuh budget. Betul. Apakah sekolah yang kita bangun ini kalah secara sains, teknologi ataupun metode pendidikan dengan sekolah lainnya? Tidak, justru kita membuat sebuah terobosan-terobosan baru, kurikulum-kurikulum yang sama bahkan lebih daripada negeri sekalipun. Bukan karena mentang-mentang sekolah kita gratis, lantas ala kadarnya, bangunannya ala kadarnya, gedungnya ala kadarnya, pelajaran juga materi metodenya ala kadarnya. Tidak, justru kita banyak siswa kita yang berprestasi. Sampai kemarin ada salah satu siswa, beberapa siswa kita itu ada ikut bela diri. Mereka punya prestasi, mereka dapat juara tingkat nasional. Gitu. Ini bukan sembarangan saja, walaupun bukan sembarangan. Ya, kita berharap sih yang karena gini Bang Heru, kita nggak mau, konsep kita adalah anak-anak kita, anak yatim dan fakir miskin itu jangan mentang-mentang mereka yatim miskin, mereka nggak bisa merasakan menikmati fasilitas seperti anak-anak orang mampu. Justru kita upayakan mereka itu harus dapat merasakan fasilitas sekolah seperti orang-orang kebanyakan yang mampu-mampu itu. Gitu. Bang, ini kan butuh budget. Ya. Pernah enggak kekurangan budget kita dalam mengurusi anak-anak yatim ini? Alhamdulillah tidak pernah. Karena dalam ayat Allah itu mengatakan intan surah la yansurkum wa yusabbit aqdamakum, kata Allah. Jika engkau tolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, kata Allah. Dan itu sudah dibuktikan. Itu sudah janji Allah. Itu sudah janji Allah dalam Al-Quran. Nah, kita berpedoman saja kepada itu. Nah, kalau berkaitan dengan biaya tadi Bang Heru tanyakan, kebetulan kan kita jumlah kita udah banyak nih. Seriau ini sudah hampir 70 ribuan. Iya. Seriau ya. Seriau itu bahkan kita sudah Asia Pasifik. Sampai ke Thailand, Myanmar, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam. Kalau di Indonesia ini sudah sampai ke Pulau Jawa, Kalimantan. Jadi kita konsepnya jemaah kita itu kan wiridnya seminggu 2 kali tuh. Kita berimpak untuk operasional surau, berimpak untuk operasional sekolah. Nah, karena kita juga di samping mengurus anak yatim fakir miskin, kita mengurus umat nih. Banyak juga umat yang datang ke surau kita yang sakit, yang selain sebagainya, kita urusin mereka yang tak punya tempat tinggal. Nah, kita urusin. Surau kita itu ada dapur, ada tempat tidur, ada tempat tinggal. Artinya begini, ini kan kalau kita lihat pola kelembagaan lembaga zikir al-hidayah tadi, pengajar zikir al-hidayah tadi ya. Jadi kan sudah cukup besar, bahkan sudah sampai ke kawasan Asia Pasifik. Betul. Apakah ketika mereka hadir ke masyarakat bentuknya eksklusif atau membaur dan tidak akan terjadi kotak-kotak, oh nggak cocok nih, ini pahamnya begini, ini pahamnya begini. Ini kan lagi viral juga nih Bang. Umat Islam yang harusnya satu, namun terkotak-kotak dengan masing-masingnya gitu. Kita itu menganut
kepada pola kita itu adalah pelayan. Kita itu pelayannya Allah. Kita tak pernah kotak-kotakkan agama, tapi kita memberikan pemahaman sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang diajarkan Rasulullah, itu yang kita ajarkan, itu yang kita berikan kepada umat. Artinya ya kita itu betul-betul menjadi abdillah, mengurus umat, menjadi pelayannya Allah. Kita nggak lihat organisasi agamanya apa gitu. Tidak pernah kita bedakan, tapi memang bedanya kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Kalau yang lain itu kan mereka mempunyai menganut aliran. Ada katanya salaf, tabligh, sabandi. Kita tidak. Bahkan ada saudara-saudara kita yang salaf ikut sama kita, tabligh ikut sama kita, nasabandi ikut sama kita. Misinya apa? Yang mengurus umat. Kalau ditanya apa misi MZA, Majelis Zikir Al-Hidayah, menjadi rahmatan lil alamin. Berarti konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu ya begini gitu. Iya. Kita nggak banyak-banyak. Makanya saya bilang 3 tadi. Mengajak orang taat kepada Allah. Ya, baik kan? Memang begitu semua. Begitu semua. Betul. Tapi yang betul-betul menjalankannya kan kita bisa lihat pembuktiannya. Jangan kita hanya punya visi, misi, tapi tak ada pembuktian. Tidak ada eksekusi. Mengajak orang taat kepada Allah, menumpas segala macam bentuk kesyirikan. Karena dosa yang tak terampuni itu kan syirik. Ya. Oleh karenanya mari kita selamatkan saudara kita yang syirik-syirik itu, agar mereka kembali kepada Allah. Yang paling penting ini adalah mengurus anak yatim dan fakir miskin. Itu dia. Mau nanya, penasaran nih kalau pemirsa televisi melihat sedemikian pemahaman abang terkait agama tadi, kepedulian serta praktik-praktik sosial di bidang agama yang sudah abang lakukan tadi, basicnya santri Bang Saiful gitu? Enggak juga. Enggak ya? Enggak juga. Basic. Apa yang mendorong abang untuk bisa terjun langsung ke situ gitu? Tentu ada yang men-trigger seseorang itu. Saya nggak tahu ya, tapi yang pasti kejenuhan hidup sebenarnya. Artinya kalau saya ini kan namanya orang rantau ya. Nah, kita flashback ke belakang. Asalnya dari mana gitu? Asal saya ini kan dari Sumatera Utara. Saya itu kecil dan dibesarkan itu di Medan, di Sumatera Utara. Belum Medan sih, masih di daerah perdagangan sebelum Medan. Jadi kejenuhan sebenarnya. Sehingga saya hijrah lah, saya merantau ke Pekanbaru itu pada tahun 2003. Alhamdulillah sampai sekarang. Saya menetap di Pekanbaru itu 2007 sampai saat ini. 2 periode saya jadi ketua RW. Saya potong sedikit. Ketika merantau itu, apakah ada saudara yang dituju atau main tunggal aja? Nggak ada. Saya mengadu nasib saya. Mengadu nasib, minta kepada Allah, ya Allah, jika memang Engkau Maha arif dan bijaksana, maka pandanglah hamba, wahai Allah. Hamba ingin mandiri, ingin merubah nasib di rantau, karena saya lihat di Medan itu ya terbatas sekali gitu. Makanya dari 2003 itu saya merantau ke Riau itu sebatang kara sendiri. Pekerjaan pertama Bang di sini apa? Sampai di sini apakah langsung saya kerja atau enggak? Saya ikut ngelas. Oh, ngelas. Bukan jadi pengelasnya, masih kerja sama orang. Kerja sama orang, ngelap stainless itu kan. Nah gitu setahun nggak sampai saya masuk kerja di bidang security. Kebetulan ada peluang kemarin. Saya cita-cita itu jadi tentara dulu. Oh, cita-citanya jadi tentara. Tapi nggak kesampaian karena biaya dan lain sebagainya. Kita juga paham kondisi orang tua kan. Sehingga ada peluang menjadi security, saya anggap udahlah, anggap aja itu tentara gitu. Tentara setengah. Nah kebetulan memang pendidikannya di marinir saya. Di marinir, di Cilandak, di Cianjur. Jadi security. Berapa lama kan jadi security waktu itu? Jadi security saya berapa lama ya? Nggak sampai 5 tahun lah. Karena saya punya prinsip gini, bekerja itu dimanapun pasti bisa berhasil jika kita sungguh-sungguh. Jadi di security itu saya memang fokus, saya tekuni, saya pelajari semuanya, sehingga dalam seluruh bidang di security itu saya mendapat fasilitas pendidikan oleh perusahaan, sehingga saya mendapatkan itu semua. Pada akhirnya 2011 saya mencoba mendirikan perusahaan security. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan security. Sekarang saya punya perusahaan security, saya sebagai pemilik. Bang, apa
yang memotivasi abang sehingga abang begitu yakin dengan takdir Tuhan itu ada selalu baik gitu? Ya. Apa yang abang terima dari kecil? Mungkin orang ini kan dipengaruhi dari masa lalunya, Betul. dari pesan-pesan yang diterimanya, dan yang paling berpengaruh dalam kehidupan seorang itu adalah lingkungan keluarganya. Apa yang ditanam oleh orang tua abang sehingga begitu nekatnya merantau sendirian dengan menjemput takdir seperti itu tadi? Sebenarnya yang mendorong saya itu adalah keadaan yang keras sehingga membentuk jati diri saya menjadi diri yang mandiri. Selanjutnya saya modal keyakinan saja. Saya yakin Allah itu Maha Adil. Jika kita bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Apalagi kita di jalannya. Itu aja. Kita agak sedikit geser temanya ini, yaitu ini kan momen-momen pilkada, pesta rakyatnya, sudah mulai masuk masa kampanye dan lain sebagainya. Ada anggapan yang mengatakan agama itu tidak boleh dipolitisasi, tapi di sisi lain akan sangat kacau jikalau seorang politikus berpolitik tapi tidak memiliki kaidah agama. Betul. Nah sebenarnya yang ideal itu maksudnya seperti apa? Ya idealnya adalah justru orang yang memegang tampuk kekuasaan, orang yang paham dengan agama dan menjalankan agama itu sendiri. Bukan hanya sekedar paham dia, tapi dia ingkar terhadap agamanya. Justru kita berharap pemimpin-pemimpin kita orang-orang yang takut kepada Allah. Artinya apa? Boleh tokoh agama, pengurus yayasan, boleh mereka mengambil kekuasaan, kenapa tidak? Tapi diperuntukkan dan dipersembahkan untuk agamanya gitu. Justru agama itu menjadi sebuah benteng dia, supaya dia tidak lari daripada rel-rel dan kaidah Islam gitu. Itu justru. Sudah ada dorongan-dorongan dari abang kan selama ini untuk masyarakat ya? Pak RW kan udah 2 tahun nih gitu. Udah 2 periode kan 10 tahun nih ya. Dan ngurus kami gitu. Ada dorongan masyarakat adalah loncatlah ke arah yang lebih tinggi, ambil kekuasaan yang lebih besar, karena dengan kekuasaan yang besar kan bisa memberikan manfaat yang besar. Betul. Sudah ada niat untuk itu? Ya kebetulan memang saat ini saya memang terjun ke politik. Artinya politik itu saya jadikan sebagai perahu bagaimana saya memperjuangkan yang banyak tadi, memperjuangkan keumatan. Nah alhamdulillah sekarang juga saya sebagai mau maju juga besok nih, calon legislatif dari Dapil 6 Kota Pekanbaru. Kalau Allah menakdirkan abang menjadi perwakilan masyarakat, apa titik fokus abang yang akan dilakukan yang pertama? Yang pertama itu tentunya keumatan. Karena saya punya tugas, punya tanggung jawab mengurusi umat. Tentunya yang tadi itu, saya akan membangun ekonomi, saya akan membangun pendidikan. Tentunya pendidikan kalau secara umum sudah pastilah itu yang diperjuangkan oleh legislatif di parlemen ya, memakai anggaran pemerintah. Itu tugas kita. Tapi yang swasta tadi ini, yang anak yatim fakir miskin tadi, saya akan membuat sebuah pola amal terhadap kemasyarakatan. Makanya saya bangun 2 besok insyaallah. Kalau saya diamanahkan oleh Allah untuk mengambil sebuah kekuasaan di legislatif, saya akan bangun sekolah gratis untuk anak yatim fakir miskin, saya akan bangun koperasi. Koperasi ini untuk konstituen saya, mereka yang butuh, yang kalangan ekonomi menengah ke bawah, ya kan? Dan saya akan mengajak mereka untuk mengurus sekolah anak yatim fakir miskin. Nah, jadi mereka dapat dunia juga dapat akhirat. Ada subsidi silang di sana. Subsidi silang di sana. Kita mengajak karena yang tadi itu mengajak orang taat kepada Allah, mengajak orang untuk beramal. Nah, itu yang lebih baik. Kita beramal. Bahkan hakikatnya Bang Heru. Nah, ini untuk kita semua. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kalau kita menolong saudara kita, anak yatim fakir miskin, hakikatnya itu kita tak menolong mereka. Kita tidak sedang menolong mereka, melainkan kita sedang menolong diri kita sendiri. Karena apa? Amalnya kan untuk kita. Di sisi Allah kita yang mendapat. Gitu. Jadi kalau kita berbuat baik itu, hakikatnya itu tak untuk mereka. Bukan kita sedang menolong orang lain, tapi kita sedang menolong diri kita.
Luar biasa. Kalau seandainya Allah berkata lain dan abang tidak duduk menjadi anggota legislatif, apakah niat untuk membangun umat ini akan surut? Insya Allah tidak dong. Ini sudah janji kita. Ini sudah janji kita. Kita dibai'ah, Bang. Kita dibai'ah, diambil sumpah untuk mengurus umat. Artinya tidak ada hubungannya sama Nggak ada hubungan, nggak ada hubungan. Ini janji kita. Justru kalau kita pikir-pikir sekarang, ngapain saya jadi anggota legislatif kalau kita mau mengejar dunia? Betul, betul. Saya sudah punya perusahaan 3 loh. Maaf kata, tanpa kerja pun saya, staf-staf saya bekerja. Saya di rumah saja ngurus anak istri. Udah aman saya gitu. Namun kita melihat kekuasaan yang besar tadi bisa Iya, ini alasannya. itu alasannya. Bagaimana kita bisa mempunyai kekuasaan, kita mengambil kekuasaan itu kita peruntukkan untuk kaum yang perlu diurus, yang perlu ditolong. Yang pertama, terima kasih Bang Sariful sudah Ya. hadir ke podcast Bukan Mimpi. Ya, Sukses terus, luar biasa, banyak sekali pelajaran yang kita ambil di sini. ya Bang Hira. Yang paling penting tadi yang saya tangkap, ketika kita menolong anak yatim dan orang miskin ataupun siapapun namanya, Iya. sebenarnya kita tidak sedang menolong mereka. Betul. Melainkan Tapi kita menolong diri kita. sendiri. Melainkan kita sedang menyelamatkan diri kita. Sukses terus Bang Sariful. Sama-sama. Selamat datang di dunia nyata, karena ini Bukan Mimpi. Bang Sariful.